Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrahina Alatif dari kelas 3 TBIA IAIN Purwokerto. Saya akan menjelaskan tentang hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Hadis dari satu segi dapat dibagi menjadi dua, yakni secara kuantitas dan kualitas. Yang dimaksud dari segi kuantitasnya adalah penggolongan hadis ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis. Sedangkan hadis berdasarkan kualitasnya adalah penggolongan hadis dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya. Yang pertama, hadis ditinjau dari segi kuantitas. Dalam mentransmisikan hadis, Nabi Muhammad SAW terkadang berhadapan langsung dengan sahabat yang jumlahnya sangat banyak. Karena pada saat itu Nabi sedang memberikan khutbah di hadapan kaum muslimin. Kadang hanya beberapa sahabat, bahkan bisa juga terjadi hanya satu atau dua sahabat saja. Demikian itu terus-menerus terjadi dari sahabat ke tabi'in sampai pada generasi yang menghimpun hadis dalam berbagai kitab. Dan sudah barang tentu informasi yang dibawa oleh banyak rawi lebih meyakinkan apalagi dibandingkan dengan informasi yang dibawa oleh satu atau dua orang rawi saja. Dari sinilah para ahli hadis membagi hadis menurut jumlah rawinya. Yang pertama ada hadis mutawatir. Kata mutawatir secara etimologi berarti mutabi atau yang artinya yang datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Sedangkan secara terminologi hadis mutawatir adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Menurut Khatib Al-Baghdadi, hadis mutawatir adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil bersepakat untuk berdusta. Dan sebelum Al-Baghdadi, menurut Imam Syafi'i, ia telah mengemukakan istilah hadis mutawatir dengan istilah khobar al-ammah. Ada ulama yang menerangkan hadis mutawatir dengan jelas dan terperinci, yakni Ibnu Hajar al-Asqalani. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil melakukan kesepakatan untuk berdusta. Mereka itulah yang meriwayatkan hadis dari awal hingga akhir sanad. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ketentuan batas minimal berapa jumlah rawi pada hadis mutawatir. Menurut Abu Ghaib adalah sekurang-kurangnya ada 4 orang tiap tabaqah atau tingkatan rawinya. Imam Syafi'i mengemukakan paling sedikit minimal 5 orang pada tiap tabaqah. Ada juga ulama lain yang menentukan paling sedikit 20 orang pada tiap tabaqah. Ada juga yang berpendapat keras dari sebagian ulama bahwa mereka menentukan hadis mutawatir harus memenuhi syarat 40 rawi pada tiap-tiap tabaqah atau tingkatan. Perbedaan pendapat di atas akan berpengaruh pada kedudukan suatu hadis. Karena pasti setiap ahli hadis berbeda pula dalam melihat sebuah hadis, apakah mutawatir atau tidak. Contohnya, Ibnu Hibban dan Al-Hazimi berpendapat bahwa hadis mutawatir mungkin jadi tidak ada jika hadis mutawatir syarat-syaratnya sangat ketat. Namun menurut Ibnu Alah, hadis mutawatir tetap ada namun jumlahnya tidak banyak. Hadis mutawatir sendiri terbagi lagi menjadi 2 macam. Yang pertama, mutawatir lafzi. Yang kedua, mutawatir makna. Mutawatir lafzi yaitu hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak dan mencapai syarat-syarat mutawatir dengan redaksi dan makna hadis yang sama antara riwayat satu dan riwayat yang lain. Sedangkan mutawatir makna yaitu hadis yang mempunyai tingkat derajat mutawatir namun susunan redaksinya berbeda antara yang diriwayatkan satu rawi dengan rawi yang lain, namun isi kandungannya maknanya itu sama. Menurut pendapat ulama ahli hadis bahwa tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam memakai hadis mutawatir. Hadis mutawatir harus diyakini dan dipercayai dengan sepenuh hati. Hal ini sama halnya dengan pengetahuan kita
tentang udara, angin, panas, dingin, air, api, dan jiwa yang tanpa membutuhkan penelitian ulang, kita sudah percaya akan keberadaannya. Jadi, dengan kata lain, bahwa hukum hadis mutawatir adalah bersifat qat'i atau pasti. Yang kedua ada hadis ahad. Yang dimaksud dengan hadis ahad yaitu yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 orang atau lebih namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Artinya, pada tiap-tiap tabaqah atau tingkatan, jumlah rawi hadis ahad bisa hanya terdiri atas 1 rawi, 2 rawi atau 3 rawi saja dan tidak mencapai derajat mutawatir. Di kalangan para ulama ahli hadis, terjadi perbedaan-perbedaan mengenai kedudukan hadis ahad untuk digunakan sebagai landasan hukum. Sebagian ulama ahli hadis berkeyakinan bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk masalah akidah. Sebab menurut mereka hadis ahad bukanlah qat'i as-subut. Di kalangan para ulama ahli hadis, terjadi perbedaan pendapat mengenai kedudukan hadis ahad untuk digunakan sebagai landasan hukum. Sebagian ulama ahli hadis berkeyakinan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk masalah akidah. Mengapa? Karena menurut mereka, hadis ahad bukanlah qat'i as-subut, pasti ketetapannya. Namun, menurut para ahli hadis yang lain dan mayoritas ulama, bahwa hadis ahad wajib diamalkan jika telah memenuhi syarat kesahihan hadis yang telah disepakati. Hadis ahad terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hadis masyhur. Yang kedua, hadis aziz. Dan yang ketiga, hadis gharib. Yang pertama adalah hadis masyhur. Definisi hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum mencapai derajat mutawatir. Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh beberapa orang sahabat, namun tidak mencapai tingkat mutawatir. Bisa jadi pada tabaqah atau tingkatan tabi'in atau setelahnya hadis itu diriwayatkan secara mutawatir, tetapi tidak terjadi pada setiap tabaqah. Dari segi tingkatannya, hadis masyhur adalah termasuk paling tinggi. Sebab rawi hadis masyhur ini yang paling dekat untuk mencapai derajat mutawatir. Hanya saja, ada pada salah satu tingkat rawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Yang kedua, ada hadis aziz. Definisi hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu tabaqah. Kemudian, pada tabaqah selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Dari definisi di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan hadis aziz yaitu hadis yang pada salah satu atau setiap tabaqah atau tingkatan rawinya hanya dijumpai 2 rawi saja. Suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis aziz yakni yang pertama, pada tiap-tiap tabaqah atau tingkatan hanya terdapat 2 rawi saja. Pada salah satu tabaqah atau tingkatan hanya terdapat 2 rawi, meskipun tabaqah yang lainnya lebih dari 3 rawi. Yang ketiga adalah hadis gharib. Secara etimologi, kata gharib berasal dari kata ghoraba yaghribu yang artinya menyendiri, asing, atau terpisah. Sedangkan secara terminologi, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. Dari definisi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan hanya oleh seorang rawi saja, baik dalam seluruh tingkatan sanad atau pada salah satu tingkatan sanadnya. Adapun yang dimaksud dengan sanad menyendiri atau pada suatu hadis yaitu rawi yang meriwayatkan hadis secara sendirian tanpa ada rawi yang lain. Hadis gharib juga biasa disebut hadis fardun yang artinya sendirian. Ibnu Hajar menganggap bahwa antara gharib dan fardun adalah sinonim, baik secara bahasa maupun secara istilah. Akan tetapi, kebanyakan para ahli hadis membedakan antara gharib dan fardun, yakni istilah fardun merujuk pada kata gharib mutlak, sedangkan istilah gharib dipakai pada gharib nisbi, yaitu ini sesuai dengan pengklasifikasian pada hadis gharib yang memang dibagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama, hadis gharib mutlak atau fardun.
Hadis gharib mutlak atau fardun adalah hadis yang kegharibannya terletak pada asal sanad. Maksudnya adalah pada hadis yang saat disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diterima oleh satu orang sahabat. Yang kedua, hadis gharib nisbi yang termasuk sebagai hadis gharib nisbi, yaitu apabila keghariban terjadi pada pertengahan sanadnya, bukan pada asal sanadnya. Maksudnya, satu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang rawi pada asal sanadnya, kemudian dari semua rawi itu hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi itu saja yang mengambil dari para rawi tersebut. Yang kedua, hadis ditinjau dari segi kualitas. Yang pertama ada hadis sahih. Definisi hadis sahih menurut Ibnu Shalah adalah hadis sahih adalah hadis musnad atau hadis yang mempunyai sanad, yang bersambung sanadnya, yang dinukil oleh seseorang yang adil dan dabit dari orang yang adil dan dabit hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Dari definisi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung atau tidak putus, dan para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah adil dan dabit, serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan, syak, dan cacat ilah. Untuk memudahkan dalam memahami definisi hadis sahih yang saya jelaskan tadi, dapat dijelaskan bahwa hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, hadisnya musnad. Maksudnya ialah hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan disertai sanad. Yang kedua, sanadnya bersambung. Artinya antara rawi dan sanad hadis tersebut pernah bertemu langsung dengan gurunya. Yang ketiga, seluruh rawinya adil dan dabih. Maksud rawi yang adil yaitu rawi yang bertakwa dan menjaga kehormatan dirinya, serta dapat menjauhi perbuatan buruk dan dosa besar seperti syirik, fasik, dan bid'ah. Adapun yang dimaksud dengan dabit adalah kemampuan seorang rawi dalam menghafal hadis. Yang selanjutnya tidak ada syad, artinya hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi yang lebih kuat darinya. Yang selanjutnya tidak ada ilat, artinya dalam hadis tersebut tidak ditemukan cacat yang merusak kesahihan hadis. Hadis sahih diklasifikasikan menjadi dua, yakni sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Yang pertama sahih li zatihi, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, seperti rawi harus adil, rawi harus kuat ingatannya atau lebih, sanadnya tidak putus, matanya tidak mempunyai cacat, dan tidak ada kejanggalan. Yang kedua sahih li ghairihi, artinya yang sahih karena yang lainnya, yakni menjadi sahih karena dikuatkan oleh sanad atau keterangan lain. Hukum memakai hadis sahih adalah wajib, sebagaimana kesepakatan para ahli hadis dan para fuqaha. Argumennya adalah hadis sahih adalah salah satu sumber hukum syariat, sehingga tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Yang selanjutnya, hadis hasan. Kata hasan berasal dari al-husnu yang berarti al-jamalu, yang artinya kecantikan dan keindahan. Adapun tentang definisi hadis hasan, ada perbedaan pendapat di kalangan para muhaddisin. Pendapat Abu Isa at-Tirmizi tentang hadis hasan: hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh bohong, hadisnya tidak janggal, serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur rawian. Definisi hadis hasan yang dikemukakan oleh at-Tirmizi ini masih umum dan hampir sama dengan definisi hadis sahih. Sebab hadis sahih juga mensyaratkan sanadnya tidak tertuduh dusta, hadisnya tidak janggal, dan tidak hanya terdapat satu jalur rawi saja. Definisi yang lebih jelas dan detail adalah yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama hadis, yaitu hadis yang dinukil oleh seorang yang adil tetapi tidak begitu kuat ingatannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat cacat serta kejanggalan pada matanya. Perbedaan antara hadis sahih dan hasan memang sangat sedikit dan tipis. Bahkan sebagian ulama hadis mengatakan bahwa antara hadis sahih li ghairihi dan hadis sahih dan hadis hasan li zatihi adalah sama. Hal ini bisa dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil, sanadnya bersambung, memiliki daya ingatan yang kuat, tidak memiliki ilat, dan tidak syad. Maka inilah yang disebut sahih zatihi. Namun
Jika daya ingat rawi kurang, maka hadis yang diriwayatkannya dinamakan hasan li dzatihi. Hukum memakai hadis hasan sama dengan hadis sahih. Walaupun dari sisi kekuatannya hadis hasan berada di bawah level hadis sahih, demikian juga ahli fikih atau fuqaha dan mayoritas ahli hadis juga memakai hadis hasan sebagai hujjah seperti Al-Hakim, Ibnu Hibbah, dan Ibnu Huzaimah. Namun, pengelompokan hadis hasan ke dalam hadis sahih itu disertai pendapat bahwa hadis hasan tersebut di bawah kualitas hadis sahih. Lalu yang ketiga ada hadis dhaif. Definisi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa jika salah satu syarat dari beberapa syarat diterimanya suatu hadis tidak ada, maka hadis tersebut diklasifikasikan ke dalam hadis dhaif. Para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah hukum mengadakan hadis dhaif. Mayoritas ulama membolehkan mengambil hadis dhaif sebagai hujjah apabila terbatas pada masalah fadhailul amal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hadis menurut kualitas dan kuantitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.